Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya. Tak lupa juga salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Yang terhormat kepada Ibu dosen selaku dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu mata kuliah media pembelajaran, serta teman-teman yang sangat saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi ketetapan memilih media pembelajaran. Sebelum kita masuk dalam penjabaran materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai moderator Abdul Hadi Syahbani dengan NIM 203111175. Selanjutnya ada teman kami Mbak Wiladatul Fauziah dengan NIM 203111183. Selanjutnya ada Mbak Anisari Sukmawati dengan NIM 203111186. Selanjutnya ada Mbak Linda Nuraziza dengan NIM 203. Selanjutnya adalah penjabaran materi yang akan dijelaskan kepada teman-teman kami. Monggo saya persilahkan. Pilihan media, pengambilan keputusan dalam ketepatan jenis media yang akan digunakan yang sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dengan mempertimbangkan dari segi kemampuan siswa, karakteristik media, dan yang lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pemanfaatan media pembelajaran. Setelah kelompok kami membaca beberapa referensi, kelompok kami menyimpulkan bahwa terdapat 6 prinsip pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama yaitu media pengajaran hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral dari suatu sistem pengajaran. Jadi media pembelajaran itu bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu dibutuhkan, tetapi anggaplah media yang digunakan itu sebagai sesuatu yang integral. Yang kedua adalah gunakan media seperlunya, jangan berlebih-lebihan. Penggunaan beberapa macam media secara bervariasi itu memang diperlukan. Namun, harus diingat bahwa penggunaan media yang terlalu banyak sekaligus dalam suatu kegiatan pembelajaran justru akan membingungkan pembelajar dan tidak akan memperjelas pelajaran. Oleh karena itu, gunakanlah media seperlunya, jangan berlebihan. Prinsip yang ketiga yaitu guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu media pengajaran yang digunakan. Jadi guru hendaknya sudah familiar dalam menggunakan media pembelajaran yang akan digunakan dan harus paham dengan teknik-teknik mengajar dengan menggunakan media yang dipilih tersebut. Prinsip yang keempat adalah memperhitungkan kelemahan dan kelebihan pemanfaatan media pengajaran. Jadi dalam menggunakan media pembelajaran, guru harus mempertimbangkan kelebihan dan kelemahannya dan juga harus disesuaikan dengan karakteristik siswanya sehingga siswa dapat menerima pembelajaran dengan nyaman dan siswa paham terhadap materi yang diajarkan. Prinsip yang kelima yaitu penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarang menggunakannya. Dan prinsip yang terakhir adalah penggunaan media harus dapat memperlakukan proses pembelajaran secara aktif. Jadi lebih baik menggunakan media yang sederhana tetapi dapat mengaktifkan seluruh pembelajar daripada memilih media yang canggih namun justru membuat pembelajar kita terheran-heran pasif.
Kemudian materi selanjutnya adalah dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Terdapat dua alasan. Yang pertama alasan teoritis dan yang kedua alasan praktis. Nah, alasan teoritis ini dikarenakan adanya dasar atas konsep pembelajaran sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat suatu totalitas yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Sedangkan alasan praktisnya terdiri dari 4. Yang pertama demonstration, yang kedua familiarity, yang ketiga clarity, dan yang keempat active learning. Adalah syarat-syarat dalam pemilihan media pembelajaran menurut Saud. Yang pertama adalah tepat guna, yang artinya media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kompetensi dasar. Yang kedua adalah berdaya guna, yang artinya media yang digunakan dalam pembelajaran mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga adalah bervariasi, yang artinya media pembelajaran yang digunakan mampu mendorong sikap aktif siswa saat pembelajaran. Sedangkan syarat-syarat pemilihan media pembelajaran menurut Setyosari terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu identifikasi ciri-ciri media yang diperhatikan sesuai dengan kondisi untuk kerja performan atau tingkat setiap tujuan pembelajaran. Yang kedua, identifikasi karakteristik siswa pembelajar yang memerlukan media pembelajaran khusus. Yang ketiga adalah identifikasi karakteristik lingkungan belajar berkenaan dengan media pembelajar yang akan digunakan. Yang keempat adalah identifikasi pertimbangan praktis yang memungkinkan media yang mudah dilakukan. Yang terakhir, yang kelima adalah identifikasi faktor ekonomi dan organisasi yang menentukan kemudahan penggunaan media pembelajaran. Menggunakan media harus memperhatikan syarat pemilihan media terlebih dahulu. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, ketersediaan sumber setempat. Apabila media yang akan digunakan tidak ada pada sumber yang ada atau dekat dengan lingkungan siswa, maka harus mencari ke sumber lain atau dengan membeli. Yang kedua, ketersediaan dana, tenaga, dan fasilitas untuk membeli maupun memproduksi media tersebut. Yang ketiga, keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media dalam jangka waktu lama. Yang keempat, efektivitas biaya dalam jangka waktu yang panjang. Artinya, apabila media tersebut mahal dalam produksi tetapi awet dalam jangka waktu yang panjang, meskipun digunakan berulang-ulang, maka akan menjadi lebih murah dibandingkan dengan produksi murah tetapi tiap dapat digunakan berulang dalam jangka waktu lama. Berdasarkan 4 faktor tambahan kriteria pemilihan media pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih media pembelajaran, selain harus memperhatikan dengan tujuan pelajaran, juga harus memperhatikan faktor pertama ialah ketersediaan sumber media di lingkungan sekitar siswa. Faktor kedua, adanya ketersediaan dana, tenaga, serta fasilitas yang memadai untuk memproduksi media tersebut. Faktor ketiga yaitu keluasan, ketahanan, dan kepraktisan media. Yang terakhir ialah efektivitas biaya yang digunakan dalam jangka panjang. Dengan beberapa pertimbangan dalam memilih media pembelajaran, maka media yang digunakan selain dapat memperlancar pembelajaran juga efektif jika digunakan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Media merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang terdiri dari bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Berbagai bentuk media pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar ke arah yang lebih konkret dengan memperhatikan kriteria, dasar pertimbangan, syarat-syarat, maupun prinsip dalam memilih media pembelajaran. Agar kegiatan pembelajaran berlangsung secara efektif,
dengan adanya interaksi langsung antara siswa dan guru, sehingga memenuhi tujuan dan manfaat penggunaan media pembelajaran yang mampu membangun ketercapainya keberhasilan anak didik dalam segi kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah sampai penghujung acara. Telah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias untuk bertanya maupun menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Terima kasih juga kepada ibu dosen dan teman-teman yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Mungkin saya cukupkan sekian. Bila ada tutur kata ataupun penulisan dalam makalah ataupun PPT yang kurang benar, kami kelompok 4 mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.